Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai menyusun gaya pada struktur bangunan, yaitu khususnya untuk menyusun gaya yang setara. Menyusun gaya yang setara adalah memadu gaya atau mencari resultan gaya. Jadi, pada video ini kita akan mencari resultan gaya. Cara mencari resultan gaya itu ada dua cara. Yang pertama cara hitungan atau analitis, dan yang kedua cara lukisan atau grafis. Dalam mencari resultan gaya, kita buat aturan kesepakatan dulu. Jika arah gayanya dia ke kanan, maka nilainya positif. Jika arah gayanya ke kiri, maka nilainya negatif. Oke. Nah, menyusun gaya yang setara itu ada 3 macam yang akan dipelajari, yaitu menyusun gaya kolinier, menyusun gaya konkuren, dan menyusun gaya tidak konkuren. Pada video ini ada 2 yang akan kita bahas dulu, yaitu menyusun gaya kolinier dan konkuren. Yang pertama, menyusun gaya kolinier. Apa itu gaya kolinier? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu gaya-gaya yang berada pada satu garis lurus, seperti ini. Ya, baik itu satu arah maupun dua arah. Nah, yang kita pelajari di gaya kolinier ini ada yang satu arah dan dua arah. Kita pelajari dulu yang satu arah, oke? Contohnya seperti ini, ada 3 gaya, P1 dengan titik tangkap di A, P2 dengan titik tangkap di B, dan P3 dengan titik tangkap di C. Maka, untuk mencari resultannya, kita lambangkan dengan R. Secara analitis, kita tinggal jumlahkan saja P1 ditambah P2 ditambah P3. Karena arahnya semuanya ke kanan, maka semuanya positif. Tinggal dijumlahkan. Itu untuk cara analitis. Kalau kita memakai cara grafis atau dilukis, nah untuk mencari resultannya, kita tinggal jumlahkan panjang panah-panahnya. Misalkan ini P1, P2, P3. Nanti kita akan menemukan panjang resultannya ini, dari A sampai R. Oke. Kita langsung ke contohnya saja. Misalkan ini ada P1 besarnya 3 Newton dengan titik tangkap di A, kemudian P2 besarnya 3 Newton dengan titik tangkap di B, dan P3 besarnya 4 Newton dengan titik tangkap di C. Nah, untuk penggambarannya, ini saya asumsikan skalanya 1:1, jadi 3 Newton itu dianggap 3 cm. Yang 4 Newton saya anggap 4 cm. Oke, langsung saja kita hitung. Kalau secara analitis berarti R sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 karena arahnya ke kanan semua. Kemudian masukkan angka-angkanya. R sama dengan P1 3 Newton, tulis di sini 3. Kemudian P2 3 Newton, tulis lagi 3. Dan P3 nilainya 4 Newton, tulis 4. Kemudian jumlahkan 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Maka hasilnya resultannya itu 10 Newton. Kemudian kita gambar, berarti gambarnya 10 cm, karena skalanya 1:1. Lanjut ke menyusun gaya kolinier yang arahnya berlawanan. Ini ada contoh 3 gaya juga, P1, P2, P3. Untuk P1 dengan titik tangkap di A, dia arahnya ke kanan. Untuk P2 dengan titik tangkap di B, dia arahnya ke kanan juga. Sedangkan untuk P3 dengan titik tangkap di C, dia arahnya ke kiri. Maka untuk mencari resultannya, kita tulis rumusnya P1 positif karena dia ke kanan, ditambah P2 juga positif, kemudian dikurangi P3 karena P3 ini arahnya ke kiri. Jadi itu rumus secara analitisnya, P1 ditambah P2 dikurangi P3.
3. Nah, untuk secara grafisnya, kita gambarkan. Gambar dulu P1, P2. P1, P2 dia arahnya ke kanan. Kemudian di bawahnya kita buat sejajar buat panah P3 yang ukurannya sama. Sini. Berarti resultannya adalah panjangnya dari sini ke sini. Jadi kecil ya resultannya. Kita langsung contoh dengan angka saja. Misalkan P1 besarnya 3 Newton dengan titik tangkap A arahnya ke kanan. P2 dengan besarnya 3 Newton dengan titik tangkap di B dan arahnya ke kanan. Kemudian P3 besarnya 4 Newton dengan titik tangkap di C arah ke kiri. Maka resultannya P1 ditambah P2 dikurangi P3. Tulis di sini. R sama dengan P1 ditambah P2 dikurangi P3. Kemudian masukkan nilai besar gayanya. P1 3 Newton, tulis 3. Kemudian ditambah P2 nilainya 3 Newton, tulis 3. Kemudian P3 nilainya 4 Newton, tulis 4. Kita hitung 3 tambah 3, 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2 Newton. Berarti besar resultan gayanya adalah 2 Newton. Kalau digambar itu 2 cm. Nah, itulah cara menyusun gaya-gaya yang kolinier, baik satu arah ataupun berlawanan arah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menyusun gaya konkuren. Apa itu gaya konkuren? Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa gaya konkuren adalah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan melalui satu titik. Nah, untuk menyusun gaya konkuren juga ada dua cara, bisa secara grafis atau dilukis, dan secara analitis atau dihitung. Kita bahas dulu secara grafis ya. Untuk secara grafis ada dua cara, yaitu bisa dilukis dengan cara jajar genjang atau dengan cara segi banyak. Saya akan memberikan 3 contohnya. Yang pertama, kita akan mencari resultan gaya secara grafis dengan cara jajar genjang. Contohnya seperti ini. Misalkan ada dua buah gaya, P1 besarnya 3 Newton, P2 besarnya 4 Newton. Kedua gaya ini titik tangkapnya sama-sama di A. Nah, untuk penggambaran saya anggap 3 Newton ini 3 cm, 4 Newton ini 4 cm. Nah, untuk mencari resultannya, langkah pertama kita gambar lagi kedua gaya ini beserta titik tangkapnya dengan panjang yang sudah diskalakan. P1 3 cm, P2 4 cm. Setelah itu, kita salin P1 ini ya, salin. Asalnya titik tangkapnya di A, kita pindahkan titik tangkapnya ke ujung P2. Salin P1 ini ke ujung P2, tapi tetap sejajar, nanti akan jadi P1 aksen. Kemudian setelah kita menyalin P1 sejajar seperti ini, kita salin juga P2 ke ujung P1. Jadi nanti ada P2 aksen. Oke. Setelah ini kita akan mencari resultannya, yaitu dengan membuat tanda panah dari titik tangkap A ke ujung panah P1 aksen, P2 aksen. Ini. Jadi resultannya dari titik tangkap A ke ujung P1 aksen dan P2 aksen, panahnya di sini ya. Nah, inilah resultannya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ini masih cara jajar genjang, namun gayanya ada banyak ya, ada 4 gaya, P1, P2, P3, P4. Untuk P1 ini 3 cm, P2 3 cm, di gambarnya P3 4 cm, dan P4 4 cm. Untuk langkah penggambarannya juga saya tulis di sini. Nah, langkah pertama kita salin lagi semua gaya ini ya. Ini.
P1 besarnya 3 cm, P2 3 cm, P3 4 cm, dan P4 4 cm. Setelah itu, kita lihat langkahnya. Yang pertama, kita mencari R1 dengan patokan P1 dan P2. Jadi kita di sini dulu ya, fokus mencari R1, patokannya P1 dan P2. Berarti kita akan menyalin gaya P1 ini ke ujung P2, jadi P1 aksen, dan kita akan menyalin gaya P2 ini ke ujung P1. Seperti ini. Ya, jadi P1 akan ada P1 aksen, kemudian P2 akan ada P2 aksen. Nah, R1-nya kita tarik dari A sampai ujung P1 aksen dan P2 aksen. Nah, inilah R1. Oke, R1 sudah selesai, kita lanjut mencari R2. R2 ini kita fokus untuk menggabungkan gayanya dari R1 dan P3. Berarti R1 dan P3. Nanti kita akan menyalin R1 ini, titik tangkapnya asalnya di A ke ujung P3. Dan kita akan menyalin P3 ini, asalnya titik tangkap A ke ujung R1. Seperti ini ya. Jadi nanti ada R1 aksen, P3 ada P3 aksen. Kemudian resultannya berarti dari titik tangkap A ke ujung ini, ke ujung R1 aksen dan P3 aksen. Dapatlah R2. Berarti setelah R2 didapat, kita lanjut untuk mencari R3. R3 ini kita dapatkan dari R2 dan P4. Berarti dari R2 dan P4. Sama seperti sebelumnya, kita akan menyalin R2 ini ke ujung P4 dan akan menyalin P4 ke ujung R2. Seperti ini. Oke. R2 aksen, P4 aksen. Berarti R3-nya dari A ke ujung sini, ke ujung R2 aksen dan P4 aksen. Seperti ini. Nah, inilah R3. Resultan akhirnya adalah ini nilainya. Oke, itulah contoh kedua gaya konkuren secara grafis, secara jajar genjang. Oke, lanjut satu lagi contohnya. Nah, kalau ini contohnya dengan cara segi banyak. Ini lebih gampang dari cara jajar genjang ya. Misalkan gayanya seperti ini, sama dengan yang tadi. Langkahnya sangat gampang sekali. Pertama, kita salin P1 dengan titik tangkap A. Ini harus sejajar ya, sama arahnya seperti ini. Kemudian, setelah kita buat P1, kita buat juga P2, arahnya tetap ke bawah seperti ini, namun titik tangkapnya yang asalnya di A, kita pindahkan ke ujung P1, seperti ini. Ya, untuk penggambaran sekali lagi saya anggap 3 Newton sebagai 3 cm, 4 Newton 4 cm. Oke, P1 udah, P2 udah, kita pindahkan P3. P3 juga sama, asalnya titik tangkapnya di A, kita pindahkan ke titik tangkapnya di ujung P2, seperti ini. Nah, P3 udah, berarti terakhir P4. P4 ini kita pindahkan ke ujung P3. Oke, nah setelah seperti ini, semua gaya-gayanya kita susun, pindahkan, maka resultannya adalah dari titik A sampai ke ujung gaya terakhir. Berarti dari titik A sampai ke P4. Nah, inilah resultannya. Itulah pembahasan menyusun gaya konkuren secara grafis dengan metode jajar genjang dan segi banyak. Oke, kita lanjut menyusun gaya konkuren secara analitis, yaitu dihitung. Ini ada contoh soal perhitungannya. Di sini ada 3 gaya, yaitu P1 besarnya 4 Newton dengan sudut 45 derajat.
P2 besarnya 3 Newton dengan sudut 135 derajat dan P3 besarnya 4 Newton dengan sudut 210 derajat. Nah, sebelum memulai perhitungan ini, karena di sini ada besarnya sudut, kalian itu harus mengetahui yang namanya kuadran, diagram Kartesius. Jadi, dalam mekanika teknik, kuadrannya seperti ini ya, searah jarum jam. Jadi, ada 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 ini nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk nilai sudutnya, nilai sinus, kosinus, dan tangennya, untuk di kuadran 1, semua nilainya positif. Mau nilai sin, cos, tan, semuanya positif. Kalau di kuadran 2, yang positif hanya nilai sin aja. Di kuadran 3, yang positif hanya tan, tangen, dan di kuadran 4, yang positif hanya cos saja. Nah, berapa nilainya? Saya beri contoh. Nah, ini contoh nilai sin dan cos untuk sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, misalkan sin 0, berarti 0, cos 0, berarti nilainya 1. Untuk nilai tangen, kalian tinggal bagi saja sin per cos, seperti itu. Nah, untuk akar 2, akar 3, jika di perhitungan kalian mau berbentuk koma, maka saya beri di sini nilainya. Akar 2 itu kurang lebih 1,41 dan akar 3 ini kurang lebih 1,7. Oke, setelah kalian mengetahui kuadran, kita akan coba menghitung contoh gaya ini. Langkah pertama, kalian buat dulu sumbu X, sumbu Y-nya. Ini ya, buat sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian pindahkan atau salin P1 ini, berarti panjang panahnya 4 cm, kemudian sudutnya 45 derajat terhadap sumbu Y. Seperti ini ya. Jika dia 45 derajat terhadap sumbu Y, berarti sisanya juga 45 derajat terhadap sumbu X. Karena kan dia di kuadran 1 ya. 45 itu di sini, di kuadran 1, nilainya itu 0 sampai 90. Jadi, karena ini 45, di sini 45, jadi sisanya juga 45. 90 dikurangi 45, hasilnya 45. Oke, itu P1. Kemudian kita pindahkan juga P2 ke sini, ya. Panjangnya 3 cm. Kenapa di sini 45? Dia kan sudutnya 135 ya. 135 ini dia di kuadran ke-2. Kuadran kedua ini kan 90 sampai 180. Jelas, berarti P2 di kuadran 2. Kenapa dapat 45? 45 ini saya ambil dari 135 dikurangi 90. Jadi ini hasilnya 45 dari sumbu X ke P2. Kemudian terakhir P3. P3 ini besar sudutnya 210 derajat. Berarti dia ada di kuadran ke-3 karena antara 180 sampai 270. Berapa nilai sudutnya nanti di sini? Nilai sudutnya adalah karena kita cari terhadap sumbu X, maka 270 dikurangi 210, maka nilai sebelah sininya sudutnya adalah 60 derajat. Oke, lanjut. Setelah kita pindahkan seperti ini, ya, nanti kan P1, P2, P3 ini miring ya. Kalau miring dan ada sudutnya, nanti kita akan dapat P1X dan P1Y. Seperti ini ya. Ada P1X yang mendatar dan P1Y yang tegak ini. Untuk P1X, dia itu dikali nilai kosinus alfa 1-nya. Sedangkan untuk P1Y,
dikali nilai sinus alfa satunya. Seperti ini. Jadi setiap gaya yang mirip ini akan ada Px dan Py. Px itu yang dikali kosinus, Py yang dikali sinus. Begitu juga P2. Nih, P2 ini ada P2x yang dikali dengan cos dan ada P2y yang dikali dengan sin. Ya, alfanya pakai alfa 2 karena dia P2. Kemudian P3 juga sama. Jadi ada P3x yang dikali dengan cos dan P3y yang dikali dengan sin. Oke, setelah seperti ini kita masukkan ke dalam rumus. Rumus umum untuk mencari resultan gaya konkuren secara analitis yaitu ini R sama dengan akar dari XR kuadrat ditambah YR kuadrat. XR-nya dari mana? XR-nya dari sini. XR itu didapat dari penjumlahan semua nilai PX. Sekali lagi, XR diperoleh dari penjumlahan semua nilai PX. Jika di soal, misalkan ini sampai P3, maka nanti dalam hitungan XR ini, P1 cos alfa 1, P2 cos alfa 2, ditambah P3 cos alfa 3. Berarti sampai P3. Ya, begitu pula kalau ada P4, P5, berarti dijumlahkan sampai 5. Itu ya. Yang YR juga sama, yaitu YR didapatkan dari jumlah PY. Bedanya apa? Kalau yang X dikali cos, kalau Y itu dikali sin. Itu bedanya. Oke, lanjut kita hitung satu-satu ya. Kita hitung dulu XR-nya. Kita cari P1X, P2X, dan P3X. Oke. Yang pertama, kita cari P1X. Berarti yang ini ya. P1X itu adalah P1 dikali cos alfa 1. Yang ini. Oke, kita cari yang X dulu semuanya. Kemudian P1 nilainya berapa? 4 Newton. Tulis di sini. Sama dengan 4 dikali cos alfa 1. Alfa 1 nilainya 45. Tulis di sini 45. Sama dengan lagi 4-nya tetap. Kemudian dikali cos 45. Tadi ada di tabel nilainya setengah akar 2. Karena dia di kuadran 1, kan semua nilai positif ya. Mau sin, cos, tan, berarti tetap positif. Sama dengan, kemudian 4-nya tulis lagi, dikali, loh ini dapat 0,71 dari mana? Ini tuh diperoleh dari setengah dikali 1,41. Karena tadi si akar ini saya buat jadi koma. Atau kalian punya kalkulator bisa menggunakan kalkulator biar lebih mudah. Oke. Didapat 4 kali 0,71 hasilnya 2,84 Newton. Itu untuk P1X. Oke. Lanjut ke P2X. P2X berarti P2 dikali cos alfa 2. Sini ya, P2 kali cos alfa 2. Sama dengan P2-nya berapa nilainya ini? 3. Tulis di sini 3. Kemudian cosnya 45, alfa 2-nya 45. Kenapa negatif? Karena dia kan di kuadran 2. Di kuadran 2 itu hanya nilai sin yang positif. Maka nilai cosnya di sini negatif. Oke, sekali lagi. Kenapa ini negatif? Karena di kuadran 2 itu hanya nilai sin yang positif, jadi nilai cosnya negatif. Oke, lanjut. Kemudian 3-nya kita tulis lagi. Kemudian min setengah akar 2 sama dengan akar 2 ini tadi ya, cos 45. Setengah akar 2 sama dengan yang atas. Sama dengan 3-nya kita tulis lagi. Kemudian dikali sama ini 0,71 namun negatif, sama dengan 3 kali min 0,71 hasilnya min 2,13 Newton. Oke. Satu lagi P3X. Yang ini ya. P3X berarti P3 dikali cos alfa 3.
P3 nilainya itu 4. Kita tulis 4. Kemudian dikali alfanya 60. Berarti cos 60. Kenapa negatif? Dia kan di kuadran 3. Di kuadran 3 ini hanya nilai tan yang positif. Berarti cosnya negatif. Kemudian masukkan lagi sama dengan 4. 4-nya tetap. Kemudian min cos 60 berapa nilainya? Tadi ada di tabel cos 60 itu nilainya setengah. Sama dengan 4 dikali setengah itu 0,5 ya. Berarti 4 dikali min 0,5 sama dengan min 2 Newton. Nah, itu untuk perhitungan PX-nya saja. Oke. Lanjut ya ke perhitungan PY-nya. P1Y berarti yang ini. P1Y adalah P1 dikali sin alfa 1. Tulis sama dengan P1 dikali sin alfa 1. Sama dengan lagi, P1-nya berapa? Tadi 4 ya. 4. Kemudian dikali sin alfa 1-nya 45. Sin 45. Sama dengan lagi, 4-nya tulis lagi. Dikali sin 45 nilainya setengah akar 2. Sama dengan lagi 4 dikali setengah akar 2 berarti 0,71 sama dengan dikalikan ini hasilnya 2,84 Newton. Yaitu untuk P1Y. Lanjut ke P2Y. P2Y berarti yang ini ya. P2 dikali sin alfa 2. P2 dikali sin alfa 2 sama dengan P2 nilainya 3. 3 dikali sin alfa 2 yang ini. Berarti sin 45. Sama dengan 3-nya tulis dikali. Nah, sin 45 ini kenapa positif? Karena kan di kuadran 2 nilai sin positif. Sedangkan nilai cos dan tangan negatif. Makanya dia tetap positif. Kemudian sin 45 nilainya setengah akar 2. Sama dengan 3-nya tulis lagi dikali setengah akar 2 kalau dikomakan 0,71. Maka hasilnya 3 dikali 0,71 sama dengan 2,13 Newton. Terakhir P3Y. Oke, yang ini ya. P3Y yang ini berarti P3 dikali sin alfa 3. Tulis P3 dikali sin alfa 3 sama dengan P3 nilainya 4, tulis 4, kemudian sinnya sin berapa? Sin 60, alfa 3-nya 60. Kenapa negatif? Karena dia di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif hanyalah nilai tangen. Jadi nilai sin dan cosnya negatif. Makanya di sini negatif. Oke, kemudian sama dengan 4-nya tulis lagi dikali negatif sin 60. Sin 60 itu nilainya setengah akar 3 ya. Kemudian sama dengan 4-nya tulis lagi dikali. Nah, setengah akar 3 ini kalau kita komakan jadi 0,87. Maka hasilnya 4 dikali min 0,87 sama dengan min 3,48 Newton. Oke, setelah kita hitung, uraikan seperti ini. Next, kita buat tabelnya biar lebih memudahkan. Kita buat tabelnya. Di sini ada nilai P itu gaya-gayanya ada 3 kan, P1, 2, 3. Kalau nanti kalian menemukan soal sampai P5, tinggal tambahkan lagi saja ke bawah P4, P5. Oke, karena di soal sampai 3 berarti P1, 2, 3. Kemudian di sini ada XR. XR ini tadi yang P1X, P2X, dan P3X. Kemudian yang kolom ini ada YR. Ini dari P1Y, P2Y, P3Y. Ini ya. Ini didapat dari mana? P1 ini berarti yang ini P1X. Hasil tadi dipindahkan ke sini. Ini P1Y, pindahkan ke sini. P2 juga sama. Yang di sini P2X, P2Y, P3X, P3Y. Kemudian dijumlahkan. Dapatlah hasilnya. Ini tuh sigma ini jumlah ya. Dapat hasilnya XR-nya min 1,29 dan YR-nya 1,49.
Setelah tabelnya kita buat, kemudian kan di penjelasan sebelumnya sudah diberitahu ya, untuk mencari besar resultan R, itu rumusnya akar dari XR kuadrat ditambah YR kuadrat. Nah, sekarang itu udah ada nilainya, XR-nya udah, YR-nya udah. Itu untuk nyari besar resultan. Nah, untuk mencari arah resultan, dia menggunakan rumus tangen. Tangen theta sama dengan XR dibagi YR. Jadi tetanya, besar sudutnya adalah akus tangen XR per YR. Oke, kita cari satu-satu dulu. Kita cari besar resultannya dulu. Rumusnya seperti ini kan. R sama dengan XR kuadrat. Masukkan ini. XR-nya min 1,29 dikuadratkan. Kemudian ditambah, tulis, ditambah YR kuadrat. YR-nya ini 1,49 kuadrat. Kemudian R sama dengan masih akar, kemudian min 1,29 dikuadratkan, hasilnya 1,66 ditambah 1,49 dikuadratkan, hasilnya 2,22. Kemudian ini dijumlahkan, 1,66 ditambah 2,22 dijumlahkan jadi 3,88. Nah, resultannya itu adalah akar dari 3,88, yaitu nilainya 1,97 Newton. Itu besar resultannya, ya. Kalau untuk arahnya, kita pakai rumus ini, ya. Ini untuk arah resultannya, kita menggunakan rumus theta sama dengan akus tangen XR dibagi YR. XR-nya min 1,29 dibagi 1,49. Hasilnya, tetanya min 40,88 derajat. Nah, kalau pakai kalkulator lebih gampang. Kalian caranya itu tinggal klik shift tangen min 1,29 dibagi 1,49, nanti langsung keluar hasilnya. Oke. Sekian yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.